dari SD Negeri Asem Lulang Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Video ini merupakan hasil praktik baik pembelajaran berdiferensiasi pada materi pecahan menggunakan media fraction strip dan fraction circle. Kita tentu sepakat bahwa murid-murid yang duduk di kelas-kelas yang ada di sekolah kita tidak ada yang sama. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, memiliki preferensi belajar yang berbeda, minat yang berbeda, dan belajar dengan kecepatan yang berbeda. Sehingga kesiapan belajar mereka pun tentu akan berbeda. Dengan segala perbedaan tersebut, tentunya kebutuhan belajar murid-murid kita akan menjadi berbeda-beda pula. Praktik baik ini dilaksanakan bersama murid-murid kelas 5 pada mata pelajaran matematika di semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Pada tahap perencanaan, saya melakukan asesmen awal pembelajaran untuk memperoleh data terkait gaya belajar murid kelas 5 yang berjumlah 8 anak. Dari tahapan ini didapatkan 100% murid memiliki gaya belajar kinestetik. Setelah mengetahui gaya belajar murid, selanjutnya saya menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar mereka dengan membuat modul ajar berdiferensiasi, lembar aktivitas, dan media pembelajaran. Sebagai langkah awal untuk mengawali kegiatan, para murid kelas 5 berbaris di depan kelas dan melakukan permainan batu kertas gunting sebelum masuk ke kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang menyenangkan, akrab, dan ramah. Sebelum duduk di kursi masing-masing, para murid memasang pin nama pada roda emotion. Ini merupakan kegiatan kompetensi sosial emosional agar murid mampu memahami perasaan atau emosi dalam dirinya. Guru juga dapat mengetahui perasaan atau emosi yang tengah dirasakan para murid saat itu. Tujuan pembelajaran yang akan mereka capai adalah yang pertama yaitu membandingkan dua pecahan yang berbeda, yang kedua mengurutkan dua atau lebih pecahan yang berbeda. Berdasarkan hasil asesmen awal yang sudah saya lakukan sebelumnya, saya mengorganisir kelas saya menjadi 4 kelompok. Adapun pembagian kelompok berdasarkan media yang mereka minati atau sukai, yaitu 2 kelompok menggunakan media fraction strip dan 2 kelompok menggunakan media fraction circle. Para murid secara berpasangan saling berkolaborasi mempelajari konsep pecahan menggunakan media masing-masing. Proses membandingkan dan mengurutkan pecahan pada kelompok yang menggunakan media fraction strip akan berbeda dengan yang menggunakan media fraction circle. Disinilah terlihat adanya diferensiasi proses. Kelompok yang menggunakan media fraction strip untuk membandingkan dua pecahan, mereka menyusunnya secara berjajar, sehingga mereka bisa mengetahui pecahan yang nilainya lebih besar pasti fraction stripnya lebih panjang. Untuk kelompok yang menggunakan fraction circle, untuk membandingkan dua pecahan, mereka menyusun fraction circle secara melingkar. Dengan cara ini, mereka dapat mengetahui pecahan yang nilainya lebih besar, pasti fraction circle-nya lebih besar. Mereka juga menumpuk susunan fraction circle untuk memastikan ukurannya. Begitu juga ketika mengurutkan 3 pecahan yang berbeda. Ketika mereka sudah bisa membandingkan, otomatis mereka juga bisa mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya. Ada murid yang sudah bisa mengurutkan pecahan tanpa menggunakan media, namun ada juga murid yang masih menggunakan media untuk mengurutkan pecahan. Hasil yang mereka dapatkan dipresentasikan di depan kelas. Dari hasil diskusi kami tentang membandingkan dua pecahan yang berbeda, 3/4 sama 2/3, besar 3/4. Besar ke terkecil, 1/2 lebih besar dari 1/3, 1/3 lebih besar dari 1/4.
Saya juga memberikan penguatan terkait konsep membandingkan dan mengurutkan pecahan agar tidak terjadi miskonsepsi. 1/2 dengan 1/4 lebih besar 1/2. Oke, 1/2 itu bisa kalian bayangkan kalau kue 1 dibagi 2 orang dengan kue 1 dibagi 4 orang, pasti dapatnya lebih besar yang 2 orang. Berarti kalau pembaginya lebih banyak, lebih besar, maka dia malah lebih kecil. Tapi kalau pembaginya lebih sedikit, maka dia nilainya lebih besar. Selanjutnya, saya mengajak para murid untuk membuat kesimpulan dari materi yang mereka pelajari saat itu. Dengan cara ditaruh di atasnya, itu dijejer atas bawah. Kemudian saya melakukan asesmen formatif berupa tes tertulis yang dikerjakan saat itu juga. Langkah selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Refleksi ini dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan. Yang paling menarik dari pembelajaran hari ini mempresentasikan hasil. Oke. Apa pelajaran penting yang kamu dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Bisa membandingkan dua pecahan berbeda. Sama apa tadi? Tidak ada membandingkan. Oke, yang terbesar terkecil dan terkecil dan terbesar. Oke. Tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Tidak ada. Kalian sudah paham semua? Sudah. Lebih paham kalau pakai langsung angka atau bisa media? Media. Catatan dalam pembelajaran ini, kita harus menanamkan konsep matematika dasar dengan memanfaatkan benda-benda konkret sebagai jembatan untuk murid dalam memahami konsep matematika yang abstrak. Hal ini akan sangat membantu para murid dalam mempelajari konsep matematika pada tingkat selanjutnya. Demikian tadi praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada materi pecahan menggunakan media fraction strip dan fraction circle yang telah saya laksanakan bersama murid-murid saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.